Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ke bagian regresi ya hari ini gitu. Sebelumnya teman-teman udah familiar belum dengan regresi? Mungkin udah ada yang pernah coba menggunakan SPSS mungkin, atau menggunakan tools lain, menggunakan Google Sheet atau Excel. Udah ada yang pernah coba? Atau bisa juga pakai Excel Miner Toolpack, itu juga bisa sih di Google Sheet. Seperti itu. Jadi di sini kita review lagi ya. Nah, sebenarnya regresi itu adalah suatu analisa yang eh, mendeteksi atau melakukan analisis lebih lanjut tentang sebab dan akibat dari beberapa variabel. Bisa dua variabel, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, regresi itu digunakan untuk apa sih? Jadi, di mana kita bisa mengukur kira-kira variabel apa menyebabkan apa. Kemudian, kira-kira penyebabnya itu apakah sedikit gitu ya, sedang atau banyak atau signifikan. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Misal, antara tinggi badan dan berat badan. Semisal nih, tinggi badan mempengaruhi berat badan. Nah, kita di sini nggak bisa ya asal ngomong gitu kalau benar tinggi badan itu mempengaruhi berat badan. Jadi di sini kita harus melakukan analisis regresi untuk membuktikan apakah benar tinggi badan itu mempengaruhi berat badan atau tidak. Seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud mempengaruhi itu bukan hanya ya yang penting berpengaruh meskipun 1%, 2%, tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud berpengaruh di sini adalah memiliki pengaruh yang signifikan atau pengaruh yang besar. Seperti itu. Nah, apa sih bedanya dengan korelasi ya? Kalau korelasi itu kan hubungan, gitu ya, mendeteksi adanya hubungan, keterikatan. Jadi intinya apabila tadi ya antara tinggi badan dan berat badan itu tidak memiliki korelasi yang bagus, bisa dipastikan bahwa dia juga tidak ada sebab akibat yang bagus juga. Gitu. Jadi sebelum kita melakukan regresi, biasanya kita melakukan yang namanya korelasi. Seperti itu. Oke? Nah, teman-teman udah bisa buka semua collab-nya? Anda yang terkendala nggak? Mungkin Elpin, Kak Putri, aman ya? Kak Alvinda aman ya, Kak ya? Aman, Kak. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba untuk main regresi ya di sini. Pertama, kita tadi pakai dataset yang namanya KC non-host tadi ya. Nah, itu bisa kita upload di sini. Nah, di sini kita klik upload. Nah, terus kita tulis aja ya. KC house data non tadi. Warningnya di off aja. Nah, jadi kita mau coba pakai data dari file CSV tadi ya. Nah, oke. Nah, ini sudah terupload, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya saya sudah bikin penjelasannya ya. Ada prediction with Python. Nah, dataset ini berisi harga jual rumah untuk King Country yang mencakup settle. Nah, data ini termasuk data penjualan rumah antara bulan Mei 2014 sampai Mei 2015. Nah, variabelnya ada ID, date, price, dan teman-temannya nih udah ada deskripsinya juga, teman-teman. Nah, di sini yang pertama nih, step pertama untuk analisis regresi ini kita harus import dependencies dulu. Import dependencies itu artinya import library gitu. Nah, library ini kebetulan ya tanpa kita pip install, ini sudah ada di Google Colab. Jadi kan ada library yang kita harus pip install dulu, baru bisa kita import ya. Nah, ada yang sudah terinstall secara otomatis ketika kita pertama kali buka Google Colab. Nah, kebetulan si library-nya untuk regresi ini semuanya sudah ada di Google Colab. Nah, ini kita run. Nah, ini di run dulu ya, teman-teman. Nanti kalau misal ada yang error, boleh open mic langsung aja ya. Nah, setelah kita import, jadi pandas ini untuk data frame ya. Kemudian pyplot nanti untuk membuat plotting. Nah, numpy ini untuk
preprocessing data, si burn ini untuk visualisasi ya, heat map dan lain-lain kayak gitu. Nah, pipeline ini nanti untuk regresinya, preprocessing. Ada standard scalar dan polinomial fitur. Nah, di sini untuk normalisasi atau untuk cleaning data. Nah, kemudian ada linear model, kita import linear regression di sini untuk menggunakan fungsi regresinya. Lalu ada stat models API. Nah, di sini ketika kita membutuhkan API untuk akses data, kemudian ada formula API SM. Nah, ini untuk regresi regresi menggunakan model yang berbeda lagi. Nah, yang kedua kita upload data. Nah, sebenarnya ini datanya udah bisa sih. Sorry, ini bisa diambil dari sini boleh, atau pilihan yang kedua kita bisa langsung impor dari link ini, gitu. Oke, nah kemudian kan kita sudah impor data. Nah, lalu di sini kita pengen tahu data 5 data teratas. Nah, kita run dulu 5 data teratas. Nah, ini muncul ya datanya ya. Oke. Nah, jangan lupa Python selalu diawali dengan 0 ya untuk row. Oke, kemudian kalau dftail itu untuk melihat 5 data terbawah. Kita lihat, nah ini datanya. Kemudian df kolom. Nah, df kolom ini kita pengen tahu ada kolom apa aja. Nah, ada kolom name, ID, date, price, bedroom, bathrooms, dan lain-lain ya. Cukup banyak nih kolomnya. Ada 22 kolom. Nah, kemudian df shape ini untuk melihat ada berapa baris dan ada berapa kolom. Nah, di df shape ini terlihat ya ada 21.613 baris dan 22 kolom. Kemudian df info, sorry. Nah, df info di sini untuk melihat summary data. Nah, ini ya summary datanya. Nah, nih. Jadi ada yang nul atau enggak, seperti itu. Oke, kemudian df type. Di sini untuk kita ngecek ada apa aja sih tipe data dari masing-masing kolom. Nah, di sini ada kolom ID, tipe datanya adalah integer 64 alias integer. Kemudian ada date. Nah, di sini tipe datanya object, price, tipe datanya float, bedrooms, tipe datanya float, dan masih banyak lagi ya sesuai keterangan masing-masing kolom. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan analisis statistik deskriptif. Kita bisa menggunakan df describe. Nah, df describe di sini ada ID, price, bathrooms, SKFT living. Nah, di sini ada count, jadi jumlah barisnya ya. Ada min, rata-ratanya, kemudian standar deviasi atau simpangan terhadap titik pusat, ada nilai minimum, kemudian ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kemudian ada nilai maksimum. Jadi ini untuk df describe ini benar-benar nampilin statistika deskriptif secara lengkap ya, yaitu ukuran pusat, tendensi sentral, dan juga ukuran persebaran. Kemudian df is null, nah kita menggunakan ini ya, df is null, df is null sum, ini. Nah, df is null sum ini digunakan untuk menghitung baris-baris yang nilainya nol atau kosong untuk setiap kolom. Gitu. Jadi coba kita run. Nah, di sini kan ada ID. ID di sini kosong. Berarti untuk kolom ID itu tidak ada yang nol atau tidak ada baris yang kosong. Seperti itu untuk date dan price juga nilainya 0, itu tidak ada baris yang kosong. Kemudian untuk kolom bedrooms, nah ini nilainya 13. Berarti pada kolom bedrooms itu ada 13 baris yang kosong atau yang nol.
Nah, kemudian untuk bathrooms, dia ada 10 baris yang kosong, seperti itu. Nah, yang lain tidak ada ya. Berarti di sini ada missing value, itu di kolom bedrooms dan juga bathrooms. Nah, kemudian kita ingin melihat bahwa ada missing value pada kolom bedrooms dan bathrooms. Nah, kita menggunakan fungsi print. Nah, ini sesuai, ini kalimat kita ya, bebas ya. Jadi teman-teman ini adalah custom gitu. Teman-teman bisa ketik sesuai keinginan teman-teman ya, menggunakan fungsi print. Nah, kemudian kita panggil nih df data kita, kemudian kita masukin, kita panggil kolomnya df bedrooms dan df bathrooms. Menggunakan perintah isNull dan sum untuk menghitung missing value. Nah, seperti ini ya. Jadi muncul ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan mengganti missing value pada kolom bedrooms dengan rata-rata dari kolom tersebut menggunakan metode replace. Nah, teman-teman sebelumnya sudah pernah diinfokan belum untuk menghandle missing value itu ada berapa cara? Sudah pernah dibahas kah? Untuk handling missing value ada berapa cara, teman-teman? Belum, Kak. Oke, belum ya? Nah, mungkin di sini kita bahas sebentar ya. Jadi, untuk menghandle missing value itu ada 3 cara. Yang pertama, yaitu kita isi nilai-nilai yang kosong tersebut atau missing value tersebut menggunakan nilai rata-rata dari kolom tersebut. Jadi misal nih, di kolom bedrooms, untuk kolom bedrooms itu kan ada 13 yang kosong. Kita bisa isi 13 baris ini menggunakan nilai rata-rata dari kolom bedrooms. Berarti kita mencari min ya. Seperti itu. Itu cara pertama, kita replace dengan min. Cara yang kedua, kita bisa replace dengan median atau Q2, kuartil 2, atau nilai tengah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa isi dengan modus atau nilai yang paling sering muncul pada kolom tersebut. Nah, itu sebenarnya pilihannya itu kalau ditanya mana sih yang lebih bagus, itu tidak bisa dipastikan ya mana yang lebih bagus. Jadi tergantung dari feeling kita sendiri. Misal nih di bedrooms, bedrooms ini nilainya kategorikal gitu. Misal nilainya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Dia tipenya kategorik datanya. Nah, kalau data tipe kategorik itu biasanya kita bisa isi missing value menggunakan modus. Kalau misal datanya numerik, misal datanya integer ya, ada desimal gitu ya, ada koma-komanya. Itu kita bisa isi menggunakan min. Kita bisa isi menggunakan min. Kemudian kalau datanya numerik tapi float, float itu bilangan bulat. Dia tidak mengandung koma, itu bisa kita isi dengan median atau kuartil 2. Seperti itu. Nah, makanya di sini ketika kita ada missing value ya untuk kolom bedrooms dan bathrooms, ini bisa kita replace dengan 3 cara tersebut. Bisa dengan rata-rata, dengan modus, atau dengan median. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misal nih, Kak, kalau misal dihapus aja bisa nggak? Tapi kalau kita nggak hapus tuh hapusnya sederet. Dalam artian nggak cuma nilai di bedrooms doang yang dihapus, tapi sederet row tersebut. Gitu. Itu juga boleh, boleh-boleh aja, nggak masalah. Jadi memang tergantung dari kita sendiri, kebijakannya seperti apa. Oke? Nah, kita lanjut ya. Kita di sini akan mengganti missing value pada kolom bedrooms dengan rata-rata, sorry, kepencet. Dengan rata-rata pada kolom tersebut. Nah, makanya di sini kita pakai min. Gitu. Nah, ini kita bikin variabel ya, mean ya, min sama dengan df bedroom means. Ini adalah yang saya blok biru ini adalah rumus untuk mencari rata-rata kolom bedrooms. Oke, kemudian
df bedrooms replace. Nah, replace ini artinya kita memerintahkan nilai yang nol tadi kita ganti dengan nilai si min ini. Seperti itu. Nah, jadi ya. Nah, ketika barisnya itu nilainya kosong, kita replace dengan nilai rata-rata. Nah, bacanya seperti itu, teman-teman. Oke? Jadi pada kolom bedrooms, nih, pada kolom bedrooms, ketika barisnya itu nilainya nol, kita replace dengan nilai min. Min itu dari sini ya. Jadi kalau ini namanya min, di sini juga min. Kalau di sini namanya rata gini ya, misal rata gini ya. Nah, di sini namanya juga rata gitu. Jadi menyesuaikan variabel yang kita bikin. Oke, nah in place sama dengan true. Artinya iya gitu. Kita replace. Nah, oke, nah ini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua kita juga akan mengganti values pada kolom bathrooms dengan rata-rata tersebut. Nah, jadi rata-rata di sini nggak bisa kita pakai langsung keduanya ya. Jadi kalau di sini minnya yang pertama ini kan bedrooms. Nah, ini hanya berlaku untuk bedrooms. Untuk yang bedroomsnya kita hitung lagi minnya. Karena kan nilai bedrooms dan bedrooms pasti beda. Seperti itu. Jadi harus sesuai dengan kolomnya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini kita replace juga. Kemudian kita cek apakah, nah sudah berhasil ya, number of non-values for the column bedroom sama dengan 0. Berarti sudah tidak ada yang missing atau semuanya sudah terisi lengkap. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Ada yang kurang paham? Aman semuanya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman ya, teman-teman. Kak, siapa aja nih? Ada Kak Alvinda, Kak Elpin, Kak Putri, Kak Zulfa. Aman ya, Kak ya? Oke, sip. Kita ke data analisis. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa lihat kontennya sih di titik 3 pojok kiri atas ya. Nah, di sini ada konten-kontennya sih. Kita harus ngapain aja sih untuk analisis regresi. Nah, kita sekarang ada di keempat ini, data analisis. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan metode value counts. Value counts ini adalah fungsi ya di Python yang berguna untuk menghitung jumlah dari rumah yang memiliki nilai lantai yang unik. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi to frame, nah yang digunakan untuk mengubahnya menjadi data frame. Seperti itu. Oke, jadi di sini df floors. Df floors ini berarti kolom floors ya, kolom lantai. Kemudian kita kasih value counts. Nah, value counts ini kita ingin menghitung nilai yang unik, berarti tidak duplikat ya. Nah, kemudian kita visualisasikan dengan data frame, seperti itu. Oke, kita run. Nah, ini ya hasilnya ya. Oke, oke. Nah, kemudian gunakan fungsi boxplot dalam
Seaborn Library untuk menentukan apakah rumah dengan waterfront ya atau dia hiasan ya, hiasan air ya. Nah, atau tidak memiliki waterfront memiliki lebih banyak price outliers. Nah, di sini kita kayak eh, ingin menggunakan visualisasi statistik untuk melihat keadaan suatu data. Nah, ini ya. Untuk outliers, kita bisa menggunakan SNS. SNS ini Seaborn tadi yang kita import. Nah, kemudian box plot. Box plot ini ketika kita ingin membuat box plot. Nah, X-nya adalah waterfront, ya. Ini ada di kolom mana ya? Tadi tuh ada sih dia keterangannya. Ya, waterfront ya. Waterfront itu house which has a view to a waterfront. Gini, ya. Jadi ini kan udah ada penjelasan masing-masing kolom ya. Oke. Nah, kemudian kita korelasikan dengan price. Di sini untuk melihat apakah ada korelasi yang bagus antara kolom sorry. Oh, sorry, tadi di outlier ya. Nah, di sini kita mau ngelihat apakah ketika kita kategorikan berdasarkan waterfront, ada atau tidaknya waterfront, itu memiliki outlier atau tidak untuk kolom price. Nah, kita run. Ini ya. Nah, untuk ya, gitu ya. Untuk ya yang memiliki waterfront, ini ada sekitar 5 data yang outlier. Kemudian untuk yang tidak memiliki waterfront, ini cukup banyak ya data yang outlier di sini. Makanya box plotnya agak sedikit ini ya, agak gepeng ya, karena di sini mengandung banyak outlier. Oke, nah kemudian kita ingin melihat korelasi antara kolom SQFT above dan juga kolom price. Seperti itu. Kita ingin melihat korelasi antara dua kolom ini. Nah, kita bisa menggunakan fungsi SNS atau Seaborn. Nah, kemudian fungsinya kita panggil regplot. Nah, ini fungsi regplot ini untuk melihat plot regresi, plot dari korelasi. Oke, nah datanya sama dengan DF. Nah, ini ya. Jadi korelasinya seperti ini ya. Ini terlihat kurang bagus ya. Korelasi antara SQFT above dengan price. Ya, karena agak sedikit miring seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita ingin melihat korelasi antara variabel price dan juga variabel price. Jadi gimana sih ketika kita korelasikan dua variabel yang sama? Nah, otomatis kalau variabelnya sama ya, price dan price, dia korelasinya sangat bagus dong. Dia otomatis korelasinya satu. Gitu. Karena variabel yang sama, pasti korelasinya bagus. Gitu. Jadi kan korelasi itu minimal dua variabel ya. Kalau satu variabel udah dijamin 100% kita nggak perlu cari korelasi kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan metode atau fungsi core, ya ini fungsi dari Python, dari Pandas, untuk menentukan fitur yang memiliki korelasi yang bagus, yang berkorelasi dengan price. Seperti itu. Saran dulu, would not convert string to float. Oke, oke, kita drop dulu. Jadi kita drop dulu ada yang namanya, tadi namanya apa ya? Zip, oh, date.
Kita drop dulu. Teman-teman udah dikasih tahu caranya ngedrop kolom. Ada yang ingat teman-teman? Oke, mungkin kita praktekin dulu ya. Jadi di sini ketika kita mau ngedrop, ini karena ada yang apa namanya dat datanya, sorry, kolomnya itu dia bertipe date. Jadi harus kita drop dulu. Nah, atau kita hapus dulu gitu. Kita df drop. Yang kita drop mungkin ID dan itu ya. Dan tadi ada date ya. ID dan date. Date. Df drop ID dan date. Oh, in place. Nah, kita drop. Kemudian kita run lagi ya. Kita coba. Oke, nah jadi untuk kolom date itu tidak bisa kita hitung korelasinya ya, karena dia kan tanggal. Kayak gitu. Nah, kemudian kita menghitung korelasi DF core. Kita menghitung korelasi semua kolom. Kita korelasikan dengan variabel price. Kemudian sort values berarti kita urutkan dari nilai yang terkecil. Nah, contohnya di sini korelasi antara kolom zip code dengan kolom price itu sebesar 0,05. Berarti sebesar 5% ya. Oke, kemudian lagi. Nah, ini korelasi antara kolom waterfront dengan kolom price itu 0,26 atau sebesar 26%. Jadi semakin ke bawah nih semakin besar ceritanya gitu. Nah, kemudian kita korelasikan nih, korelasi kolom SQFT living dengan kolom price itu sebesar 0,72035 atau sebesar 70,2%. Seperti itu. Oke. Sampai sini aman, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Oke, sip. Oke, kita setelah itu ya, setelah kita melakukan data analisis, jadi sebenarnya untuk part data analisis ini suka-suka ya, alias sesuai dengan kekepoan dari kita sendiri. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misal nih mau cari korelasi boleh gitu. Terus teman-teman misal mau bikin diagram boleh, mau pakai heat map boleh. Terus mau bikin apa ya? Statistika deskriptif boleh, boleh semua gitu. Jadi ini adalah dia tidak paten gitu ya. Tergantung dari kita sendiri. Oke, nah kemudian yang kelima ini adalah apa namanya? Inti dari analisis yang kita inginkan. Nah, jadi ordinary least square di sini adalah aturan untuk regresi ya, di mana kita bisa mengukur apakah model regresi yang kita bikin itu benar-benar sesuai, bagus, gitu ya, atau
modelnya tidak bagus alias tidak bisa digunakan. Itu bisa kita ukur menggunakan si OLS ini. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kita namain regresinya adalah model satu. Kita namain model satu. Model satu SM, teman-teman ingat nggak SM ini menuju kemana? SM ini merujuk ke library sini. Kalau kita lihat lagi, nih ya. SM, Stats Model Formula API, itu kita aliaskan sebagai SM. Jadi SM itu alias untuk memanggil si library ini. Seperti itu. Nah, SM, OLS, OLS itu adalah perintah untuk membuat model regresi ya. Ordinary least square tadi. Formulanya adalah, nah kita pilih nih yang kita jadikan variable dependent yang mana? Variable dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi. Contohnya tadi, tinggi badan mempengaruhi berat badan. Misalnya lagi jam tidur mempengaruhi kecerdasan. Nah, yang dipengaruhi itu dependent, yang mempengaruhi itu independent. Kalau dependent atau yang dipengaruhi itu hanya bisa satu doang. Kalau yang independent atau yang mempengaruhi itu bisa lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa 100, boleh. Tapi yang dipengaruhi itu cuman boleh satu. Nah, di sini yang dipengaruhi adalah harga rumah atau price. Price ini sebagai variabel dependent. Nah, ini tanda ombak ini anggaplah dia adalah sama dengan. Seperti itu. Oke, jadi cara bacanya, kita ingin melakukan analisa apakah benar variabel price ini dipengaruhi oleh lantai, waterfront, latitude, bedrooms, SQFT basement, view, bathroom, SQFT living 15, dan lain-lain. Nah, kita pengen ngecek apakah benar si harga ini dipengaruhi oleh si ini, si ini, si ini, si ini, dan sampai pol belakang sini, sampai SQFT living. Nah, kita mau cek ceritanya kayak gitu. Oke, kita run dulu. Kemudian setelah itu kita print model satu dari sini ya. Kita print model satu, kita lihat summary-nya. Summary dari regresi. Nah, otomatis nanti munculnya seperti ini. Oke, yang kita lihat mana sih gitu ya. Yang pertama, ya, yang pertama yang kita lihat itu adalah masing-masing dari kolomnya dulu. Nah, ini adalah variabel independennya. Ada floors, waterfront, lot, bedrooms, SQFT basement, view bathrooms, SQFT living 15, SQFT above, grade, SQFT living gitu. Nah, kita lihat di bagian p-value ya, atau P ini. Jadi, kita kalau di regresi itu punya yang namanya nilai error. Nah, tergantung ya, nilai errornya itu bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%. Gitu. Nah, kalau yang 1% itu biasanya sering dipakai untuk kesehatan. Jadi kesehatan itu pilih yang errornya sekecil mungkin. Kalau errornya 5% biasanya kita pakai untuk hal-hal yang di luar yang tidak begitu fatal. Contohnya seperti ini, ya untuk menentukan nilai jual rumah, kita bisa pakai error 5%, seperti itu. Oke, nah error 5% itu berarti 0,05 ya. 0,05. Nah, di sini ketika kita pakai 0,05 sebagai patokan error, nah maka dari itu untuk masing-masing kolom ini kita bandingkannya dengan nilai 0,05. Untuk nilai yang ini ya, nilai probabilitas. Namanya nilai probabilitas. Kita bandingkan dengan 0,05. Ketika nilainya kurang dari 0,05, berarti variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan.
Tapi kalau nilainya lebih dari 0,05 berarti variabel kan. Seperti ya, variabel floors dia nilai probabilitasnya 0,0000 sekian gitu ya. Berarti kan intinya untuk kolom floors itu dia kurang dari 0,05 probabilitasnya. Nah, ketika kolom floors ini probabilitasnya kurang dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa kolom floors memiliki pengaruh yang signifikan atau pengaruh yang besar terhadap penentuan nilai harga rumah atau nilai price tadi. Seperti itu. Kemudian misal waterfront juga dia kurang dari 0,05 ya. Karena dia kurang dari berarti dia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan harga rumah. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ketika kita lihat untuk kolom bathrooms ini kan dia nilainya 0,3. Nah, 0,3 itu kan dia lebih dari 0,05. Nah, ketika dia lebih dari 0,05, berarti bisa kita simpulkan bahwa kolom bathrooms itu tidak memiliki pengaruh yang baik atau pengaruh yang signifikan terhadap si harga rumah. Kemudian variabel SQFT Living 15 itu juga sama aja ya, 0,2 itu artinya lebih dari 0,05, berarti variabel ini juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap si harga rumah. Oke. Nah, kemudian kalau kayak gini terus gimana Kak gitu ya? Kalau ini kan antara dua ini dia tidak punya pengaruh yang signifikan gitu. Nah, kalau tidak ada pengaruh yang signifikan tuh biasanya kita buang gitu. Kita buang gimana gitu ya. Nah, kita buang satu-satu. Kita nggak bisa buang langsung dua-duanya ya. Karena bisa jadi nih, ada juga kejadian ketika kita sudah ngebuang yang paling tidak signifikan, itu untuk variabel lain tiba-tiba menjadi signifikan. Misal, variabel SQFT Living 15 ini tiba-tiba angkanya jadi signifikan alias kurang dari 0,05 itu bisa jadi. Makanya ketika kita mau ngebuang variabel itu disarankan untuk ngebuangnya satu-satu. Dimulai dari yang paling tinggi nilai probabilitasnya. Nah, berarti kalau di kasus ini kita harus ngebuang si bathrooms dulu karena dia memiliki probabilitas yang paling tinggi yaitu 0,3. Nah, kita buang si bathrooms dulu, habis itu kita lihat apakah si ini, variabel yang ini, itu nanti akan berubah atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian kita buang ya. Kita bikin lagi namanya model 2 di sini. Nah, di sini kolom bathrooms tidak kita ikutkan di model, udah kita buang ya. Kita run dulu. Setelah itu kita print. Oke. Nah, ini berubah ya. Tadi kan 212. Nah, setelah kolom bathrooms dibuang, ini berubah menjadi 207. Berarti memang ketika kita ngebuangnya satu-satu, itu sebenarnya juga ada pengaruhnya untuk variabel lain. Seperti itu. Tapi sayangnya, ya meskipun si kolom bathrooms tadi sudah dibuang, nah, untuk variabel yang SQFT Living 15 ini dia tetap tidak signifikan ya, meskipun probabilitas kesalahannya sudah menurun atau lebih kecil dari sebelumnya, tapi kan tetap saja ya, dia tidak signifikan karena masih di atas 0,05. Nah, maka dari itu akhirnya kita tetap juga ngebuang variabel yang ini. Lebih baik seperti itu, oke? Nah, kita bikin yang namanya model 3. Nah, di model 3 ini tidak ada bathrooms dan tidak ada SQFT Living 15. Seperti itu. Kita run, kita print model 3 summary. Nah, ini ya. Kita sudah buang SQFT Living 15 dan juga variabel bathrooms dan ini hasilnya. Semua variabel sudah signifikan. Variabel independen mulai dari floor sampai SQFT living itu dia sudah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel price. Seperti itu. Oke.
Nah, kemudian kayak apa lagi yang nah ini ya. Nah, kemudian yang dilihat ini yang R square dan adjusted R square. Ya, ini kebetulan aja nilainya sama antara R square dan adjusted R square. Biasanya nilainya berbeda. Jadi, R square ini menunjukkan kemampuan variabel independen atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi, misal nih, R square di sini nilainya 0,658, itu artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu sebesar 65,8%. Nah, kemudian di sini ada adjusted R square. Ini adalah kemampuan model regresi untuk melakukan prediksi. Nah, di sini kemampuan model regresinya yaitu sama ya, 65,8%. Nah, ini kebetulan aja sama. Karena bisa sama, bisa berbeda. Tapi rata-rata sebagian besar kasus itu antara nilai R square dan adjusted R square itu berbeda. Seperti itu. Oke, jadi eh tergantung ya, tergantung datanya juga. Oke. Nah, sebetulnya itu ya untuk materi regresi ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan materi regresinya? Barangkali ada yang masih kesulitan atau ketinggalan, mungkin boleh ditanyakan langsung ya. Oh, kalau Darwin Watson itu untuk melihat apa ya berarti? Sorry, gimana Kak? Kan di hasil itu bisa kalau di SPSS atau di sini kan ada Darwin Watson nih Kak. Itu tuh biasanya buat nunjukin korelasi apa ya? Oh, ini ya. Iya. Oke, nah Durbin Watson. Durbin Watson itu sebenarnya salah satu syarat dari regresi ya. Di situ kita harus ngecek sebenarnya ada 4 ya. Wait, aku share dulu. Oh, sorry, mungkin materinya nanti bisa menyusul ya teman-teman ya. Jadi untuk Durbin Watson sendiri itu dia digunakan untuk menguji apakah ada terjadi autokorelasi atau tidak. Seperti itu. Jadi untuk syarat dari regresi itu yang pertama, datanya harus normal. Yang kedua, datanya itu harus homogen atau kita harus memastikan datanya itu homoskedastisitas. Yang ketiga, datanya harus terhindar dari autokorelasi. Nah, untuk autokorelasi itu biasanya kita lihat dengan Durbin Watson. Seperti itu. Yang keempat, datanya harus terhindar dari multikolinearitas. Seperti itu. Atau kita juga bisa uji nanti dengan hipotesis multikolinearitas. Nah, mungkin di sini aku coba share yang ini ya. Tabel Durbin Watson. Jadi di sini ada yang namanya tabel DW, Durbin Watson. Tadi kita kan asumsikan menggunakan alfa, oh, bentar. Menggunakan error 5% ya, atau alfa 5%. Loh, ini kok nggak bisa juga. Jadi sebenarnya banyak ya tabel Durbin Watson di Google. Oh, di sini ada nggak ya? Durbin Watson, DW, DW. Bentar ya. Ini kok agak lama ya. Tabel Durbin Watson. Oh ini ya. Coba deh. Durbin Watson. Kok nggak bisa di read semua? Coba WordPress.
Start download. Open. Nah, aku ganti share ya untuk tabel Durbin Watson-nya. Nah, jadi Durbin Watson itu untuk mendeteksi adanya autokorelasi atau tidak. Apa sih autokorelasi? Jadi autokorelasi itu adalah hubungan yang tinggi antara variabel independen. Gitu. Kenapa sih nggak boleh ada autokorelasi di dalam regresi? Karena regresi itu kan fungsinya kita ingin mengetahui apakah variabel independen itu memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dependennya tadi ya, yang price itu. Nah, semisal dalam regresi itu terjadi autokorelasi, berarti kan ada hubungan yang tinggi, korelasi yang tinggi antar variabel independen, gitu. Jadi, korelasi yang tinggi itu tidak hanya terjadi antara variabel independen dan dependen, tapi juga terjadi antara variabel independen dan independen itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu dilarang dalam regresi. Jadi, semisal contohnya, ketika ada variabel waterfront dan variabel SQFT living memiliki korelasi yang tinggi, itu salah satu harus dibuang. Entah yang waterfront dibuang atau yang SQFT living yang dibuang. Jadi dilarang ketika memiliki autokorelasi dalam variabel independen. Nah, kita sebenarnya nggak perlu ngecek satu-satu. Ketika variabel independennya ada banyak, ketika kita harus ngecek satu-satu itu kan memakan waktu ya dan lebih susah. Nah, itu kita bisa lihat dengan menggunakan nilai Durbin Watson tadi. Seperti itu. Anggaplah tadi nilai Durbin Watsonnya 1,9 ya. Seperti itu. Nah, caranya ngelihat gimana gitu. Caranya kita bisa lihat di tabel Durbin Watson ini. Kita harus lihat dulu ya, N-nya ada berapa. Anggaplah N-nya berapa tadi? Ada banyak ya, ribuan gitu ya. Nah, jadi N ini menunjukkan jumlah data. Kalau K ini menunjukkan jumlah variabel independen. Seperti itu. Oke, misal anggaplah kita punya 150 baris. Anggaplah kita punya 150 baris data. Berarti kita lihat di sini yang N-nya 150. Kemudian anggaplah kita punya variabel independennya 19. Variabel independen ya, berarti variabel dependen itu tidak ikut dihitung. Gitu, variabel dependen nggak ikut dihitung. Berarti untuk variabel price itu nggak masuk hitungan K19 ini. Ini murni 19 ini merujuk ke variabel independen saja. Nah, ini menyesuaikan ya. Ini contoh aja. Misal contohnya kita punya variabel independen 19. Dan kita punya data itu misal 150 tadi ini ya. Nah, kemudian kita tarik garis lurus ya. Nah, kita tarik garis lurus. Bentar, aku coret dulu. Nah, ini ya. 150 kita tarik garis lurus ke sini. Dan 14 ke sini. Berarti nilainya ini ya. Nilainya 2,02. Nah, ini nilai dari Durbin Watson. Seperti itu. Bentar, aku coret dulu ya. Nah, ini ada DL dan DU ya. DL dan DU. DL itu adalah Durbin lower dan DU itu adalah Durbin upper. Seperti itu. Nah, misal tadi yang 150 berarti DU. Nah, ini ya. Ini adalah DL, ini adalah DU. Jadi durbin lowernya 1,4, durbin uppernya 2,02. Nah, kemudian bunyinya kayak gini. Ketika nilai durbin Watson kurang dari durbin lower, maka terdapat regresi. Ini aku bantu ketikin di sini ya, di chat Zoom. Ya. Jika nilai DW atau Durbin Watson itu nilainya yang tadi ada di Python ya, kurang dari DL, DL itu yang ada di tabel ini gitu. Maka
terdapat korelasi positif. Kemudian, jika nilai DW lebih dari 4 min DL, maka ada korelasi negatif. Nah, berarti kita menghindari dua statement ini, teman-teman. Kita menghindari statement yang pertama ini dan kita menghindari statement yang kedua. Nah, jadi nilai Durbin-Watson yang ada di Python tadi kita compare dengan nilai DL dan nilai DU. Atau di sini kita pakai DL semua juga bisa. Jadi ketika nilai Durbin-Watson kurang dari nilai DL, seperti itu berarti terdapat korelasi positif. Berarti dia terdapat autokorelasi. Kemudian, ketika nilai DW ini lebih dari 4 min DL, berarti dia ada korelasi negatif. Jadi dua-dua ini menunjukkan adanya autokorelasi, entah positif, entah negatif. Jadi kita menghindari statement ini. Anggaplah tadi di Python itu kan nilainya 1,99. Nah, gitu ya. DW-nya 1,99. Kemudian DL-nya di sini berapa? DL-nya di sini misal 1,4581. Nah, kita compare. Apakah 1,9 itu benar kurang dari 1,4 atau tidak? Nah, 1,9 itu kan lebih dari ya. Berarti kita statement ini salah. Berarti kita lolos dari statement pertama. Kemudian statement yang kedua kita compare lagi. 1,9 tadi ya, 1,9 tadi apakah benar lebih dari 4 min DL? 4 min DL, anggaplah 4 min DL tadi nilainya 1,4 ya. 4 dikurangi 1,4 itu berapa? 2,6. Apakah benar 1,9 atau DW itu lebih dari 2,6? Jawabannya salah ya. Gitu. Karena DW-nya kita itu kan 1,9. 1,9 kan kurang dari 4 min DL. Bukan lebih dari. Berarti kita juga lolos di statement yang kedua. Berarti dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa data kita terhindar dari yang namanya autokorelasi. Seperti itu. Oke, Kak Alvinda, apakah menjawab, Kak? Paham Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama, Kak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan, teman-teman? Iya, empatnya permanen, Kak Elvin. Empatnya permanen. Saya juga sebenarnya asal-usul angka 4 itu tidak tahu menahu ya, kenapa harus 4 seperti itu. Tapi dari statistikanya aturannya menggunakan angka 4. Mungkin ya kalau dari saya sendiri kenapa 4? Karena menyesuaikan dari apa namanya? Gambar distribusi normal. Mungkin gitu. Dulu saya belum pernah nyari sih alasannya kenapa sih harus 4 gitu, tapi disuruh selalu 4. Oke, sama-sama Kak Elpin. Ada pertanyaan lagi teman-teman?
Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan Python di malam ini dari saya dirasa cukup ya, teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi hari ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk teman-teman. Baik, terima kasih dan selamat malam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih juga Kak Vinda. Terima kasih, Kak. Makasih Kak Yulinda.